Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang capital budgeting yang sebelumnya telah saya melakukan penyusunan karya tulis berupa makalah sebagai pengambilan nilai UTS, dan kali ini saya akan mempresentasikannya untuk pengambilan nilai UAS mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Pak Abdurrahman. Nah, yang pertama, kita akan membahas terkait apa itu capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal itu didefinisikan oleh berbagai ahli sebagai proses penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Menurut Anthony Atkinson dan kawan-kawannya dalam bukunya berjudul Manajemen Accounting, capital budgeting ini ialah sebuah proses perencanaan dan pengendalian investasi pada aset tetap seperti properti, pabrik, atau peralatan. Adapun tujuan dari capital budgeting ini ialah untuk menilai keuntungan ekonomi suatu proyek dan menentukan apakah investasi tersebut layak untuk dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tahapan-tahapan dalam penyusunan capital budgeting tersebut. Ada beberapa tahapan dalam penyusunan capital budgeting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ialah kita perlu mengidentifikasi peluang investasi, yaitu kita harus mencari dan mengidentifikasi peluang investasi yang potensial bagi perusahaan kita. Yang kedua, itu ialah pengumpulan data penting. Nah, di sini kita perlu mengumpulkan data yang relevan untuk menganalisis penganggaran kita di tahap yang lebih lanjut. Yang ketiga, itu ialah menghitung proyeksi arus kas proyek. Nah, lalu setelah menghitung proyeksi arus kas dari proyek tersebut, kita melakukan analisis kelayakan menggunakan beberapa metode yang ada, seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period, dan Profitability Index atau PI. Nah, setelah kita melakukan analisis kelayakan proyek tersebut, jika proyek dinyatakan layak, perusahaan akan melaksanakan proyek dan melakukan pemantauan serta pengendalian secara berkala. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait metode keputusan penganggaran modal. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam capital budgeting atau penganggaran modal. Yang pertama ada metode NPV atau Net Present Value. NPV ini menghitung selisih antara nilai kini arus kas masuk dan keluar suatu proyek. Metode ini memberikan gambaran tentang keuntungan bersih setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Selanjutnya ada metode IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian suatu proyek, yaitu tingkat diskonto di mana NPV menjadi nol. Dan yang terakhir yaitu metode PI atau Profitability Index. PI ini ialah rasio antara nilai kini arus kas masuk dengan investasi yang ada di awal. Selanjutnya, metode keempat itu ada metode PP atau payback period yang menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal tanpa mempertimbangkan nilai waktu dari uang tersebut. Dan metode yang terakhir itu ada metode ARR atau Accounting Rate of Return. Nah, metode ARR ini mengukur keuntungan rata-rata dari proyek sebagai persentase terhadap investasi awal yang ada. Nah, selanjutnya kita mungkin membahas terkait contoh penerapan dari capital budgeting ini. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus yang ada di PT Maju Jaya. Kita ambil kasus dari PT Maju Jaya ini. Jadi teman-teman, PT Maju Jaya ini memiliki rencana untuk melakukan investasi pada proyek mesin baru dengan biaya awal atau modal sebesar 100 juta rupiah. Nah, proyek ini diperkirakan akan menghasilkan arus kas tahunan sebesar 30 juta selama kurun waktu 5 tahun. Adapun tingkat diskonto yang digunakan perusahaan ialah 10%. Nah, dari sini kita harus menghitung kelayakan proyek menggunakan beberapa metode seperti NPV, IRR, IP, dan PP atau payback period. Nah,
Yang pertama, kita akan melihat perhitungan menggunakan metode NPV. Jadi, di NPV ini, dia menggunakan rumus di mana NPV itu sama dengan jumlah dari cash flow T dibagi 1 plus R pangkat D dikurang initial investment. Dengan keterangan, R itu ialah tingkat diskonto yang sebesar 10%, lalu T merupakan jumlah total tahun periode anggaran, di mana di si Baju Jaya ini, periode T-nya ialah dari tahun ke-1 sampai ke tahun ke-5, dengan cash flow sebesar 30 juta per tahun. Seperti yang ada pada di layar, setelah dilakukan perhitungan, kita dapati bahwa kita mendapatkan nilai NPV itu sebesar 13.723.603 rupiah. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil capital budgeting didapati nilai NPV itu positif sebesar 13.723.603 rupiah. Sehingga dengan ada nilai positif ini, proyek dari Maju Jaya itu sangat layak untuk dilanjutkan atau dianggarkan. Selanjutnya, itu kita melakukan perhitungan metode capital budgeting dengan metode IRR atau IRR, dan melihat apakah dengan metode ini proyek ini bakal tetap layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi eh, IRR ini ialah tingkat diskonto di mana NPV sama dengan nol. Nah, untuk mendapatkan nilai IRR tersebut, kita akan menggunakan pendekatan trial and error dengan mencoba nilai diskonto hingga NPV mendekati nol. Nah, untuk percobaan pertama, kita akan mencoba di mana diskonto itu sebesar 10%. Dan setelah dimasukkan ke rumus NPV, itu kita mendapatkan NPV sebesar 8,052 juta 735.000 rupiah. Nah, itu masih gede ya nilai IRR ya. Mari kita coba dengan diskonto sebesar 13%. Nah, setelah kita mencoba diskonto 13%, didapati bahwa NPV itu bernilai minus 166.240. Nah, sehingga IRR ini kita dapat memprediksi itu ada di sekitar 12,9%. Karena nilai IRR-nya itu lebih tinggi dari tingkat diskonto yang ditetapkan oleh perusahaan, maka berdasarkan metode IRR tersebut, proyek dari PT Maju Jaya itu sangat layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya kita akan menggunakan perhitungan kelayakan proyek dengan metode penganggaran PP dan PI. Nah, eh, untuk perhitungan payback period itu kita menggunakan rumus di mana payback period itu sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Di mana arus kas tahunannya itu 30 juta dengan investasi awal 100 juta. Setelah dimasukkan rumus, didapati bahwa nilai payback periodnya itu sebesar 3,33 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode ini, proyek ini memerlukan waktu 3,33 tahun untuk mengembalikan investasi awal atau mendapatkan modalnya kembali. Selanjutnya, jika kita menghitung menggunakan metode PI, itu menggunakan rumus di mana PI sama dengan PV of cash flow dibagi initial investment, di mana PV-nya itu sebesar atau nilai NPV-nya tadi itu sebesar 113.723.603 dibagi initial investment atau modal awal sebesar 100 juta. Maka didapati nilai PI-nya itu sebesar 1,14. Karena PI-nya nilainya lebih dari satu, maka proyek dapat disimpulkan layak untuk dilanjutkan. Nah, kesimpulan dari contoh kasus dari PT Maju Jaya tersebut, berdasarkan perhitungan menggunakan metode NPV atau net present value, lalu metode internal rate of return atau IRR, lalu metode payback period, dan metode profitability index atau PI, proyek investasi dari PT Maju Jaya itu sangat layak untuk dijalankan karena memberikan nilai tambah yang positif, tingkat pengembalian yang memadai, dan waktu pengembalian yang cukup cepat. Demikian pemaparan materi terkait capital budgeting yang bisa saya sampaikan. Semoga bagi teman-teman yang menyaksikan video ini bisa menjadi acuan untuk penelitian di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.